Halo people, jumpa lagi dalam podcast kali ini bersama saya Iqbal. Di sini kita akan membahas suatu permasalahan yang memang lagi hangat ya minggu-minggu ini, yaitu soal pemakzulan Joko Widodo. Di sini ada bersama anggota TAPP Bang Dharma dan Siap. Bang Irfan. Nah, kita langsung aja kali ya, biar nggak terlalu lama ya, karena ini juga isunya cukup apa ya, istilahnya tuh cukup hangat, cukup tajam, apalagi tengah-tengah pemilu ya. Nah, jadi sebagai kita ketahui, beberapa ahli hukum tata negara sudah membuat statement dan pendapat mengenai pemajulan baik secara teoritis maupun analisis politiknya. Nah, pertanyaannya adalah atau gimana nih pendapat dari teman-teman TAPP sekalian nih? Silakan, Mungkin Irfan dulu. dari Irfan dulu kali ya. Kayaknya Pendapat udah apanya dulu nih? pendapat mengenai isu pemajulan Jokowi nih, apalagi kemarin kan sempat dikuatkan oleh ahli-ahli hukum tata negara lah ya. Pakar hukum tata negara yang Gimana? berkomentar ya. Silakan, Oke. Pak Irfan, Irfan. jadi kita tinggal sisa bertiga ya. Sisa bertiga kita nih. Isu pemakzulan ini memang agak sensitif ya, karena makin hari kita melihatnya semakin panas gitu. Jadi sebenarnya isu pemakzulan ini berembus sebenarnya bukan sejak adanya pemilu 2024. Kalau kita ngikutin isu politik selama pemerintahan Presiden Jokowi ini, isu pemakzulan ini udah ada dari dulu gitu. Cuma kenapa sekarang bisa topiknya menjadi lebih hangat, karena memang momennya bertepatan dengan pemilu 2024. Jadi ada sebagian kalangan yang mengiring opini bahwa isu pemakzulan ini sebagai upaya untuk mendelegitimasi pemilu 2024 gitu. Tapi gua di sini melihatnya ya, kalau dalam isu pemakzulan yang saat ini sedang berhembus kencang gitu kan. Isu pemakzulan ini kan diawali dengan adanya dari petisi 100 itu mendatangi Menko Polhukam Mahfud MD. Betul, Nah betul. ini supaya kita melihat gambarannya secara utuh ya, karena kalau kita melihat isu ini hanya sepotong-sepotong, ibaratnya kita nggak bisa melihat objek itu secara real, Ya, secara oke, keseluruhan. siap. Jadi kita harus agak mundur dulu ke belakang gitu kan. Ini petisi 100 awalnya datang ke Mahfud MD untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan pemilu gitu. Karena sebagaimana teman-teman ketahui juga kan, memang pelanggaran pemilu ini kian hari kian marak, selalu ada gitu kan. Nah, petisi 100 datanglah menyampaikan pelanggaran-pelanggaran pemilu kepada Mahfud MD. Nah, dari situ timbul diskusi antara petisi 100 dengan Mahfud MD yang diakhiri dengan suatu pertanyaan gitu. Bagaimana cara memberantas atau menghilangkan pelanggaran-pelanggaran pemilu ini, meminimalisir gitu kan. Karena kan di situ posisi Mahfud MD sendiri sebagai Satgas anti pemilu curang, karena beliau mendirikan Satgas anti pemilu curang sekali gitu ya. kan. Ya. Nah, jadi disampaikan dari situ ada pertanyaan, bagaimana bila pelanggaran pemilu itu datangnya dari pusat kekuasaan? Nah, pusat kekuasaan ini siapa lagi kalau bukan dari presiden kan? Nah, di situ Mahfud MD menjelaskan kalau pelanggaran pemilu datang dari pusat kekuasaan, tentunya beliau tidak akan bisa mengantisipasi pelanggaran itu, karena jelas kekuasaannya kan lebih di atas dari posisi Mahfud MD gitu. Jadi dari situ barulah muncul ide gagasan bagaimana supaya pelanggaran pemilu dari pusat kekuasaan ini tidak terjadi. Kita usul untuk dilakukan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi gitu. Nah, di situ mulai mencuat tuh isu pemakzulan. Jadi yang di framing ini kan seakan-akan ada petisi 100 yang meminta pemakzulan tapi melalui Menko Polhukam. Ya. Jadi berbagai opini itu melihatnya kok minta pemakzulan melalui Menko Polhukam, kenapa nggak disampaikan langsung ke DPR gitu kan. Nah, jadi orang menggiringnya seperti itu, padahal di situ adalah hasil diskusi antara petisi 100 terkait dengan pelanggaran pemilu kepada Mahfud MD. Ya, jadi Nah, seolah-olah Mahfud MD lah yang mendorong. seolah-olah Mahfud MD yang memfasilitasi adanya pemakzulan Presiden Jokowi. Tapi itu sah-sah aja lah, namanya pendapat Ya, kan, politisi masing-masing bisa menggiring arah opininya ke mana gitu. Nah, tapi gua melihat sendiri dari
isu pemakzulan ini kalau kita lihat ke belakang, ini kan isu pemakzulan ini kalau dilandasi dengan adanya pelanggaran pemilu ini kan jelas nih di situ ada yang namanya politik cawe-cawe gitu. Di situ Jokowi sudah melakukan politik cawe-cawe karena faktanya politik cawe-cawe ini memang by design dan memang sudah terencana. Jokowi sendiri menyatakan, kita masih ingat kali ya dulu statement Jokowi yang menyampaikan bahwa Jokowi akan melakukan cawe-cawe di pemilu 2024. Mungkin bisa teman-teman Nah, itu- people browsing kali ya Itu masih pernyataan itu ya. ingat kurang lebih sekitar ya 7 bulan lalu lah. Ya, sekitar sebelum pemilu lah, Ya, sebelum pencalonan malah. Kenapa Dia. gua mundur ke statement Jokowi politik cawe-cawe yang memang di situ awal mula terjadinya politik cawe-cawe dari statement Jokowi. Jadi cawe-cawe itu dalam penentuan itu juga kan apa? Penentuan pasangan calon, penentuan calon, sampai sekarang pun kampanye masih cawe-cawe ya. Ya, masih cawe-cawe. Dugaan Nah, cawe-cawe. karena masih cawe-cawe Masih cawe-cawe ya? karena emang itu keinginan Jokowi. Iya, Jokowi iya, sendiri iya, yang iya. menyampaikan gitu, presiden Karena sendiri keinginan akan beliau melakukan mungkin yang cawe-cawe ingin, gitu. ingin apa ya? Ingin memberlanjutkan Melanggengkan kekuasaan. legitimasi dia, iya, Ya. melanjutkan sesuai jargon dia kan. Kita bukan cari perubahan, kita cari keberlanjutan gitu. Ya, nah jadi dari mulai adanya statement Jokowi yang menyatakan beliau ingin cawe-cawe dalam pemilu 2024, di situ banyaklah perdebatan gitu kan dari berbagai pihak yang memaknai makna cawe-cawe Jokowi ini gitu. Jadi ada yang mengatakan, oh namanya cawe-cawe kan itu intervensi ya, ikut campur. Ya, betul. Tuh, bisa aja kan namanya seorang bapak intervensi anaknya di saat anaknya akan melakukan rumah tangga. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang berpendapat kalau Jokowi mau cawe-cawe artinya Jokowi mau main curang. Nah dari kejadian itu kita maju ke fakta dan realita yang sekarang terjadi. Nah kita bisa menilai Apa apakah tuh? benar cawe-cawe yang dilakukan Jokowi ini berdampak positif, apakah negatif. Itu bisa kita lihat ada nggak pelanggaran yang terstruktur gitu dalam penyelenggaraan pemilu itu. Faktanya pelanggaran-pelanggaran itu tetap ada gitu kan. Ya, ya. Perlu dicari nggak? Untuk apa maksudnya dicari? Iya, dibuktikan itu. Nah gini, kalau kita kaitkan dengan isu pemakzulan ya, kita berbicara pemakzulan untuk pembuktiannya itu tidak seperti kita melihat ya. pada persidangan pidana ataupun perdata. Karena menurut gua pemakzulan ini adalah proses politis ya, dan ada proses hukumnya. Jadi 75% proses politis dan 25% proses hukum. Karena semenjak amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang terakhir, yang keempat, pemakzulan itu baru diatur melalui 3 lembaga itu baru sekarang. Jadi selama negara Republik Indonesia berdiri belum ada satupun presiden yang diimpeach, yang dimakzulkan Betul. berdasarkan konstitusi UUD 45 Betul, yang betul, terakhir. betul, Karena betul. bisa kita lihat kan Gus Dur, Soekarno itu kan Ya, kejatuhan proses politik impeachmentnya beda kan. Kejatuhan Itu politik lah. lebih ke politis murni itu. Kalau Kejatuhan ini ada politik lah. politisnya, ada sisi hukumnya itu melalui MK gitu. Karena mungkin gue tambahin kali ya, mungkin akan ada beberapa parameter ya, seorang presiden itu dimajulkan kan, salah satunya adalah melakukan tindak pidana korupsi, pengkhianatan terhadap negara, dan mungkin salah satunya adalah melakukan perbuatan tercela. Nah, definisi perbuatan tercela inilah yang mungkin masih sedikit bisa dimainkan ya, gray area kan. Bisa saja kan cawe-cawe Jokowi ini dimaknai sebagai perbuatan tercela, apalagi ya kita nggak tahu ya, maksudnya melalui ikut sertanya dia memberikan bansos yang ya orang terselubung lah, yang mendukung salah satu pasangan calon ya, itu bisa saja ditafsirkan seperti itu kan, perbuatan tercela gitu. Cuman masalah gini, Bung Irfan, mungkin ke Bang Dharma dulu ya, dari tadi gimana menurut Bang Dharma nih pendapatnya mengenai isu pemakzulan ini? Ya, ini isu yang sempat hangat, terus adem, terus hangat lagi. Jadi ibarat makanan yang udah hangat, adem diangetin lagi, ini udah basi isunya. Udah basi, apalagi melihat momen-momen yang terjadi sekarang. Terus lagi, secara proses, itu kan tadi belum pernah dilakukan,
dan dia sebagai masih diusung partai penguasa, kan hanya sindir-sindiran aja tuh. Belum pernah ada bilang cabut dukungan. Belum. Iya. Untuk dilakukan itu susah banget. Dan lagi, yang satu lagi, buat saya aneh aja memakzulkan presiden dengan suatu kaidah yang tadi penafsiran tentang perbuatan tercela. Lah ya. Itu betapa Pikinya ya, ya, apa ya? betapa nggak oke lah. Ini presiden lu gitu. Kecuali dia benar-benar melakukan pelanggaran, Kejahatan, perbuatan tercela, pidana. ya kejahatan. Seperti kita lihat di Amerika tuh udah terbukti gitu. Donald Trump ya. Donald Trump, terus Joe Joe Biden, terus dulu Bill Clinton, walaupun nggak ada yang berhasil diimpeach, tapi itu real gitu, ada, Ya, betul. dibuktikan. Nah, ini kan masih penafsiran gitu. Apalagi nggak didukung oleh political will yang ada. Sangat jauh lah buat saya. Nah, mungkin gini, sorry ya, langsung gue sanggah kali ya. Mungkin terkait political will itu sendiri, karena ini isunya berembus di tengah-tengah pemilihan umum ya, yang sebentar lagi sekitar 2 minggu lagi. Political will itu tidak akan terjadi karena koalisi hari ini sudah terbagi. Artinya apa? Sekitar 45% koalisi sudah berada di kubu 02, 22, di bawah 30% di 03. Sedangkan kubu 01 itu kurang lebih ada 24 ya kalau nggak salah ya. Nah, artinya apa? Kalaupun ini mau terjadi di impeach hari ini, isu itu dilayangkan oleh DPR, itu nggak akan terjadi karena tidak memenuhi 2/3. Andai itu terjadi ya, skenarionya adalah katakanlah kubu dari partai pengusung 01 dan partai pengusung 02 itu digabungkan, nggak akan terjadi juga gitu, kecuali memang ada dari pengusung 02 yang memang keluar mencoba menggagas itu gitu. Itu akan terjadi dan memang karena selama ini tidak ada penegasan apa yang maksud perbuatan tercela dan kita belum membuat definisinya. Itu kembali lagi Bang, mungkin karena kita ini belum ada undang-undang presiden. Jadi nggak mengatur gitu. Presiden tuh makhluk apa gitu. Harus bagaimana dia bersikap, bertindak. MPR ada, DPR ada. Kode etiknya nggak punya juga Kode presiden. etik. Nah, itu di mana? Mungkin itulah yang akhirnya menjadi celah. Perbuatan tercela itu ya bisa kita tafsirkan secara politis gitu. Apapun tindakan sikap presiden, cawe-cawe lah termasuk salah satunya gitu mungkin. Iya, tapi menurut gue nggak pantas lah, nggak pantas memakzulkan seorang presiden yang pimpinan tertinggi Republik Indonesia Dengan dengan masa akhir iya, jabatannya. dengan penafsiran. Ini kalau saya kasih gambaran ini, kalau Indonesia ini adalah sebuah pesawat, ini hanya turbulensi aja, Ya. hanya turbulensi, belum ada masalah apa-apa adalah masalah dengan pilotnya gitu ya, Ya. yang mungkin dianggap sebagian orang kurang jago gitu. Turbulensi, tapi udah mau take off nih, udah mau mendarat untuk terbang lagi, mau mencari pakai pilot yang baru. Masa turbulensinya itu belum parah dan belum ada apa-apa, ada penumpang mau buka pintu darurat. Bahaya tuh. Iya, itu ngeri kan pesawatnya. Apalagi di tengah kontestasi politik yang menghangat ini. Nanti malah ada presiden baru misalnya ditunjuk gitu ya. Kalau misal terjadi benar, atau wakil presiden Pak Aruf Amin memimpin, ya kan tentu udah beda selera, beda politik, Ya, beda betul. kepentingan. Untuk jadi lebih baik, saya rasa jauh ya di tengah proses transisi. Karena mulut-mulut serigala ini lagi pada mau menerkam rebutan kekuasaan. Iya. Oke. Dan itu sangat sulit lah. Ya kan? Makanya beruntunglah waktu masa transisi itu kita masih selamat. Nggak ada gontok-gontokan kekuasaan. Dan ya berimplikasi juga ke keadaan di masyarakat ya. Mungkin Iya. bisa menjadi chaos juga ya. Mungkin Iya. Bang Irfan penegasan sekali lagi Ya, terhadap kalau statementnya gua ini. agak sedikit berbeda ya, karena untuk pemilu ini kita nggak bisa dianalogikan sesederhana ibarat kita naik pesawat gitu kan. Karena Analoginya apa nih kalau Irfan nih? saya runut dulu gitu kan. Nah, kita runut dulu. Nah, tadi gue ingin membantah yang dikatakan masalah perbuatan tercela ya. Kalau perbuatan tercela ini sangat sederhana, sebenarnya nggak perlu kita banyak penafsiran gitu. Dengan terbukti adanya presiden cawe-cawe pun itu ya kita nggak usah tutup mata lah. Sekarang Gibran bisa jadi wapres itu kalau nggak ada intervensi politik cawe-cawe itu nggak mungkin gitu. Dari setingkat MK bisa marwahnya seketika runtuh
kemudian terbukti adanya pelanggaran etik, itu udah jelas di situ masuk gitu. Kali ini pertanyaannya nih sekarang mau atau enggak gitu, masalahnya nih DPR melakukan proses impeachment, karena proses impeachment ini bukan ibaratnya kita menuduh apa ya, maksudnya tuh seolah-olah nih presiden ini didakwa gitu. Jadi beda gitu. Makanya itu kita melihatnya jangan seolah-olah nih presiden ini akan didakwa atau dituntut, tapi pemakzulan ini lebih kepada proses check and balances antara Pertanggungjawaban presiden. kekuasaan eksekutif nih diuji, dievaluasi melalui kekuasaan legislatif, Oke. yang mana kita sebagai rakyat ini punya hak untuk menyampaikan aspirasi. Betul, nah, betul. bentuk permintaan pemakzulan ini gue melihatnya sebagai suatu bentuk penyampaian aspirasi dari rakyat terhadap kekuasaan yang dijalankan selama ini memang sudah ugal-ugalan gitu Ya, kan. ya, ya. Jadi itulah bentuk pernyataan aspirasi rakyat yang memang itu konstitusional gitu. Nggak bisa kita katakan gerakan itu gerakan inkonstitusional karena memang diatur di dalam undang-undang dasar gitu. Apalagi ada salah satu ahli yang bilang imajiner ya. Oh ya, itu gua nggak setuju juga gitu. Nggak setuju Makanya juga ya? dengan ahli-ahli itu, kenapa gua nggak setuju ya, pertama kita bisa melihat dari posisi yang bersangkutan ya, karena yang bersangkutan sendiri kan pada saat menyampaikan argumentasi seperti itu posisinya bisa lebih ke sebagai politisi, bukan sebagai pakar hukum. Pakar Jadi hukum. gua melihatnya nggak objektif dari sudut pandang yang sempit gitu Betul, kan. betul. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang kepentingan rakyat, ya proses pemakzulan ini toh ini permintaan rakyat, kenapa enggak nanti dilakukan proses pemakzulan. Kalaupun presiden tidak terbukti sebagaimana dituduhkan melanggar pasal 7A dan 7B di dalam Undang-Undang Dasar 45, nah itu kan akan menjadi legasi positif sendiri buat Presiden Jokowi gitu. Jangan sampai ini ada dugaan-dugaan nih presiden ini melakukan perbuatan tercela. Kita buktikan aja dalam proses pemakzulan gitu, karena proses pemakzulan ini kita nggak bisa satukan dengan proses pemilu, itu hal-hal yang terpisah gitu. Toh dalam perjalanannya nanti ada dinamika, itu udah hal yang biasa. Ya, betul, Tapi betul. kita harus melihat nih aspirasi rakyat ini haruslah diputuskan gitu, apakah proses pemakzulan ini, kalau secara hitungan teoritis sih jadi udah betul 2/3 itu nggak akan terpenuhi ya Iya. kalau kita Bicara hari ini hitung hari ini matematika. Tapi kan yang namanya politik kan dinamis gitu kan, bisa jadi di tengah jalan ada perubahan, yang tadinya lawan jadi kawan kan, itu udah hal yang lumrah gitu. Karena udah banyak contohnya ya. Iya, nanti Ketika kan apalagi kalau nanti hasil pilpres terbukti misalkan gitu 02 nggak menang, gua rasa ini koalisi udah mulai bubar, pasti dong. cari kapal baru. Prabowo Gerindra langsung merapat. Kenapa enggak gitu kan? Itu udah hal yang biasa gitu. Jadi intinya di sini ada rakyat yang menyampaikan aspirasinya, ya itu udah kewajiban DPR lah untuk menampung aspirasi rakyat. Seperti apa nanti keputusannya ya silakanlah nanti Bisa dinilai dirumuskan lah ya. di dalam rapat permusyawaratan gitu. Ya, karena prosesnya sendiri pun cukup panjang ya. Ya, Artinya proses sendiri cukup panjang. nggak langsung ini, karena ada proses lebih dari 90 hari lah untuk MK pun memutus dan proses segala macam, ya memang sampai ke situ ya. Mungkin kalau dibilang kemarin tuh karena salah satu ahli itu bisa sampai habis 6 bulan ya, 6 bulan 5 bulan ya kalau nggak salah. Bisa 9 bulan, bahkan kan maksimal MK memeriksa 90 hari Iya, kan. dengan proses legislasinya kan segala macam ya, kita lihat aja lah apakah keinginan rakyat ini bisa diakomodir atau tidak. Ya mungkin kalau dari sisi Bang Dharma lebih kepada penegasan perbuatan konkretnya itu kan yang ingin dinilai Iya, sama tercela. tadi sedikit Ah. menyangga di TAPP ini sangat kita Kita cair aja, ya, kita nggak cair ada- aja. Sangat nggak ada terbuka. sponsor apapun Iya, gitu. sangat terbuka. Jadi antara komisioner bisa beda Iya. pendapat, itu biasa, ya bro. Tapi nanti memang Yang penting kan kita tetap salaman kan. Betul, sama. Jadi biasa tuh kalau kita lagi ngebahas mau judicial review apa enggak, ya saling kontok-kontokan, habis itu ya biasa-biasa aja. Ya, Biasa biasa-biasa lah aja. namanya kita Atau- cendekiawan gitu kan. Iya. Atau gini loh, gue menduga bahwa kan dalam salah satu judicial review kita, Mm-mm. kita tuh kan ingin membatasi. Nah, ini menarik nih, Nah, masuk ke nah. JR kita nyambung nih. Kita balik lagi nih. Dalam salah satu judicial review kita kan ingin membatasi kegiatan cawe-cawe presiden lah pada pokoknya. Nah, apakah ketika judicial kita diputus, itu bisa menjadi jalan nanti untuk melakukan impeachment? Ya, menurut saya tadi ya
Nih jalannya Hayalan saya aja bukan, itu, Bang. Hayalan gua jalannya malah semakin jauh. semakin Jadi jauh ya malah ya. seakan-akan pertama tadi ada kesalahan argumen menurut saya dibanding dari Bung Irfan ini. Pertama dia sebut tadi mewakili rakyat. Ini petisi 100 ini rakyat siapa yang diwakili? Kita ada 200 juta orang. Sedangkan Mungkin 100 orang kali, Bang. iya, sedangkan 100 orang yang kehidupan diwakili kita ya. biasa-biasa aja. Kehidupan kita biasa-biasa aja. Terus ekonomi baik, cenderung baik, dan kita lihat ekonomi berjalan biasa. Jadi nggak ada sesuatu yang spesial gitu untuk melakukan itu. Jadi kok ujuk-ujuk mengatasnamakan rakyat, dan proses 100 orang ini tiba-tiba bisa bisa dipertimbangkan oleh DPR pendapat, ya buat saya itu sangat tidak masuk akal. Ya, Lagi-lagi ya. karena tadi penafsirannya tuh jauh banget, dan nggak bisa kita asal memakzulkan presiden, walaupun tadi pintunya itu kayak pintu pesawat, Itu itu, pesawat tadi turbulensi darurat. ya bisa dibuka. Iya. Tapi ini pesawatnya masih aman, turbulensi masih santai, nggak terlalu Jadi biasa-biasa, walaupun dia tadi ada, meskipun seorang pimpinan atau presiden dalam hal yang tidak beretika gitu. itu kan tidak pernah disebutkan secara Iya, langsung. iya, maksudnya ini gua ambil analogi, tapi kita pun harus Oh, iya. harus melakukan investment secara beretika pula kan. Betul. Nih buat saya bagaikan pungguk merindukan bulan. Ya, dia nggak tahu konsekuensinya, dia nggak punya rencana, dan kondisinya sangat jauh untuk melakukan itu, tapi tetap memaksakan. Yang dipaksakan pun tidak mau melakukan itu. Jadi ini cuma isu-isu biasa aja. Walaupun tadi secara akademis ya bisa-bisa aja Ya, ya dilakukan. memang kalau secara akademis gue pun menilai ya itu memang ya secara teori memungkinkan hal-hal itu terjadi ya. Menurut lo gimana? Ya kalau gue sih secara teoritis saja, kalau gue secara teoritis itu bakal bisa terjadi dan memungkinkan. Dilihat dari kondisi hari ini lah, kondisi hari ini ya sekarang kita udah nggak mungkin lah, bro, menjelang akhir pemilu itu koalisi sudah terbagi. Dan kemarin kalau nggak salah ada statement dari Puan Maharani, seakan-akan ya pandangan dari PDIP ya mungkin nggak mewakili ya, itu pun seperti ya oke lah. Istilahnya tuh apa? Nggak antusias istilahnya. Dan gue yakin pada hari ini pun seluruh anggota legislatif yang sedang berfokus kepada kampanye untuk pemilihan caleg kembali gitu, yang artinya ya isu ini akan menjadi lewat gitu saja. Memang krusial. Mungkin yang dilihat Irfan tuh momen ini sangat krusial. Oke lah, kita setuju juga gitu dengan itu. Cuman kita harus lihat probabilitas ini nih, kemungkinan ini terjadi gitu. Mungkin ada yang mau ini lagi? Nah jadi gini, dari menyambung dari statement Waduh, Bung Dharma gitu menarik kan, nih, karena teman-teman. gua nggak terima gitu kan. Lu jual, gua beli nih. bukan seakan-akan gua mewakili petisi 100 gitu kan. Jadi kan itu hak setiap orang yang mewakili rakyat gitu kan. Ternyata tinggal kita buktikan saja nanti di DPR gitu. Cuma kan kembali lagi di sini gua menegaskan, yang punya kewenangan di sini kan hanya DPR. Mau atau tidak DPR melakukan proses pemakzulan gitu kan. Itu hanya masalahnya mau atau tidak gitu, suka atau tidak suka gitu. Karena ini kan bukan proses murni proses hukum, karena ini proses politis, ya tergantung kepentingan DPR sendiri. Karena kan kita sebagai rakyat ini sudah diwakili oleh adanya peran DPR digaji oleh rakyat, ya harusnya DPR menjalankan mandat rakyat dong gitu kan, harusnya dipertimbangkan gitu. Tapi inti dari permintaan pemakzulan ini, gue melihat sisi positifnya, ini lebih kepada pengen ada semacam netralitas dari presiden, karena selama ini presiden itu kan sudah jelas lah, kita nggak usah tutup mata gitu kan dengan adanya presiden kampanye secara terselubung ya. Kita ambil contoh lah yang sederhana, waktu presiden menyampaikan statement di pidato di Jawa Tengah yang Jateng harus kembali ke nomor 2, coba kan itu, terus ada yang Pancasila sila kedua gitu kan. Dan itu ini ya setiap habis debat itu besoknya bereaksi langsung ya. Nah, terus Ketika yang Ganjar lucunya pupuk, yang masalah debat kemarin kan presiden ikut bereaksi gitu. Jadi ini presiden ini jadi tim ses 02 atau memang dia murni sebagai kepala negara gitu. mungkin seharusnya kalau mau jadi tim ses cuti lah presiden. Jadi di sini gua melihat nggak ada sisi negarawan dari sosok presiden itu sendiri gitu. Karena kalau presiden ini memang seorang negarawan sejati gitu dari awal, semenjak adanya ini putusan MK 90 yang
meloloskan Gibran. Kalau memang beliau negarawan, tidak ada rencana untuk memajukan anaknya untuk membangun dinasti politik, kan bisa dia melakukan maksudnya tuh menasehati lah Gibran gitu. Ini dampak politiknya seperti ini gitu. Walaupun ya Gibran kan sudah dewasa, sudah bisa menentukan Sudah bisa kakak. pilihannya sendiri. Sudah gitu. bisa Ya, kakak, kalau kan? sudah dewasa, kenapa dia masih minta bantuan bapaknya gitu? Waktu pemilihan wali kota di Solo emang nggak ada intervensi Jokowi? Ada itu intervensi. Dia bisa bersanding jadi wali kota di situ. Jadi sudah jelas gua melihat di sini ada upaya pembangunan dinasti politik dari Presiden Joko Widodo gitu. Jadi dalam hal ini gua lihat sisi positifnya bagaimana caranya supaya netralitas dalam pemilu itu bisa terjadi. Ya pimpinan kekuasaan ya harus lengser dulu atau diganti dulu gitu, karena di situ ada anaknya yang sedang berkompetisi gitu. Terakhir boleh gua beli lagi nggak ini? Oh, ini- Kan udah dijual ya Oh sama ya, dia. enggak. Mungkin kalau gua gini lah, maksudnya gini lah, mungkin dalam rezim karena gini Bang, dalam rezim pilkada itu pernah terjadi di Lampung. Ketika itu kan salah satu pasangan calon ikut melakukan intervensi dengan kebijakan-kebijakan karena memang yang menjadi problematik selama ini dalam proses pemilu adalah terstruktur itu adalah kegiatan yang sangat sulit dibuktikan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan presiden memberikan bansos segala macam itu termasuk perbuatan TSM, terus sistematik masif yang pada akhirnya menguntungkan salah satu paslon. Nah, kita tahu lah kalau presiden ngasih bantuan pasti mindset di penerima bantuan itu, wah, ini ada anaknya nih, ada itu ya. Mungkin seperti itulah. Gini, Apalagi gini. di dalam tasnya ada Nah. tulisan di Nah. situ. itu Gini. lebih berbahaya, bro. Kita tahu itu jangan dijadikan argumentasi. Kita tahulah. Ini pemakzulan gitu. Pemakzulan. Dan lagi balik, harus bukan penafsiran, harus bentuk konkret. Kita tahulah ada bentuk intervensi, itu bukan alasan yang oke gitu loh. Nah itu dia gue bilang kan, ini bukti sih udah jelas gitu kalau gue melihat, karena balik lagi kita ini bukan proses hukum murni kayak kita melakukan tuntutan pidana gitu kan, karena udah jelas lah kalau Jokowi gitu kan memang dia niat awalnya sudah cawe-cawe gitu. Dia sendiri kan mengeluarkan statement, saya akan melakukan cawe-cawe dalam pemilu 2024. Gua penutup boleh nggak? Oke, penutup. Kalau buat gua, kalau tadi ada yang bilang pemakzulan ini imajiner, buat gua fata morgana. Apa itu? Kenapa? Itu Lo bilang nggak bisa itu Fata Morgana? nggak bisa diraih sama sekali. Bagaikan orang haus di tengah gurun pasir, dia mau melihat ada danau mau minum, ternyata itu fata morgana. Fata Morgana. Nah itu yang mancing yang aus itu ya inilah. Nah, yang aus bukan itu yang mendukung itu. Jadi nggak ada orang aus hari ini. Karena lo melihatnya ini ya, hari ini adalah tahun politik, terkecuali 2 tahun ke belakang mungkin ya. Iya tadi nggak ada buktinya yang Nggak ada bukti ya? yang Oke. konkret. Statement terakhir dari A. Irfan nih, gimana nih? Statement penutup ya terkait dengan pendapat-pendapat yang beredar saat ini ya. Gua melihatnya nggak adalah pendapat yang objektif gitu dari pakar hukum sekalipun gitu. Kalau terkait dengan isu pemakzulan ini ya gua rasa semua ada kepentingan gitu. Nah mungkin gua sendiri yang ada kepentingan gitu kan. Gua hanya Masa sih? menyampaikan Masa sih A. Irfan? Nah nanti jangan Belum aja kali. jangan dikira nih gua dari tim paslon 0 berapa gitu kan, kadang kan udah ada tuduhan-tuduhan seperti itu gitu kan, makanya gue sekarang pakai blazer warna abu, bro. Ini maaf, Kalau- hitam ini kan identik Kalau Partai hitam Umat, bro. apalagi, nah Hitam Partai ini Umat kan partai- nggak ada di parlemen, bro. Iya, tapi kan belum mendukung ikut. salah satu paslon. Iya, ya dukung. Jadi semua warna dong ada partainya, repot Susah dong ya? sekarang. Susah Jadi ya harus kita. pakai baju Makanya- warna apa sekarang? Iya, makanya susah ya kita hari Aduh. ini pakai baju ya. Oke, teman-teman TAPP, sekian pembicaraan kita soal reaksi, lebih tepatnya reaksi kita soal isu pemajulan Jokowi tersebut ya. Teman-teman bisa menilai lah bagaimana tanggapan teman-teman soal isu tersebut. Tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Yo.